Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, di selatan Jazirah Arab terdapat sebuah negeri yang penuh teka-teki. Negeri yang menjadi saksi bisu atas perjalanan panjang sejarah Sunni dan Syiah lebih dari 1000 tahun lamanya di Yaman. Yaman adalah negeri yang sejak awal menerima Islam, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad. Negeri ini menerima dakwah melalui sahabat-sahabat yang mulia, yang menyebarkan Islam dengan penuh semangat dan dedikasi. Namun, perjalanan sejarah Yaman tak selalu berjalan mulus, karena negeri ini akan mengalami transformasi besar. Perubahan besar terjadi ketika Yaman, yang semula merupakan negeri dengan mayoritas Sunni, tiba-tiba menjadi pusat kekuasaan Syiah. Tetapi bukan Syiah Imamiyah yang terkenal dengan kekuasaannya di Iran, melainkan Syiah Zaidiyah cabang Syiah yang lebih jarang terdengar. Dan di abad modern ini, nama Houthi menggema di seluruh dunia. Gerakan ini mengguncang dunia Islam, memicu konflik besar, dan menarik banyak negara besar ke dalamnya. Apa yang sebenarnya terjadi di Yaman? Bagaimana negeri ini berubah dari dominasi Sunni menjadi kekuatan Syiah? Dan mengapa perang yang terjadi di sana masih berlangsung hingga hari ini? Mari kita telusuri sejarah panjang Yaman yang penuh gejolak dan intrik ini. Sahabat Islam, Islam pertama kali masuk ke Yaman pada masa hidup Nabi Muhammad. Beliau mengirim sahabat-sahabat terbaiknya untuk menyebarkan agama Islam ke negeri yang dikenal dengan tanahnya yang subur dan kaya akan sejarah tersebut. Di antaranya, Mu'adz bin Jabal. Beliau diutus ke wilayah Son'a, ibu kota Yaman, yang terkenal dengan keindahan dan kekayaannya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari, beliau dikirim ke daerah Zabid dan Ta'is, dua kota penting di pesisir selatan Yaman. Dan Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang terkenal, diutus untuk wilayah Hamdan yang terletak di bagian utara. Penduduk Yaman menyambut dakwah Islam dengan tangan terbuka. Banyak dari mereka yang langsung masuk Islam, bahkan sebelum wafatnya Rasulullah, menjadikan Yaman salah satu negeri pertama yang mengadopsi ajaran Islam secara keseluruhan. Selama beberapa abad setelahnya, mazhab Sunni, khususnya Syafi'i dan Hanafi, berkembang pesat di berbagai wilayah Yaman, terutama di pesisir selatan dan tengah. Namun, meskipun mayoritas penduduknya mengikuti mazhab Sunni, hubungan dengan kelompok-kelompok lain, termasuk Syiah, tetap berjalan harmonis. Begitu pula dengan para penguasa yang berganti-ganti. Mereka sebagian besar tetap mempertahankan tradisi Sunni. Namun, pada akhir abad ketiga Hijriyah, sebuah peristiwa penting terjadi. Seorang keturunan Nabi Muhammad dari jalur Hasan, bernama Yahya bin Al-Husain, datang ke Yaman. Yahya bukanlah sembarang ulama. Ia adalah seorang yang sangat dihormati dan memiliki karisma luar biasa. Dikenal dengan julukan Al-Hadi ila Al-Haq, yang berarti penunjuk kepada kebenaran. Ia datang dengan misi yang besar, menghidupkan kembali ajaran Syiah Zaidiyah di Yaman. Zaidiyah sendiri merupakan cabang dari Syiah yang berbeda dengan Syiah Imamiyah yang dikenal luas, seperti di Iran. Zaidiyah memiliki beberapa perbedaan signifikan dengan Syiah Imamiyah. Pertama, mereka tidak mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, bahkan menghormati mereka. Kedua, tidak percaya pada konsep Imam Mahdi yang gaib yang menjadi inti ajaran Syiah Imamiyah. Ketiga, fikih mereka, meskipun berakar pada ajaran Syiah, sangat mirip dengan mazhab Sunni, khususnya Hanafi. Kedatangan Yahya disambut dengan antusias oleh banyak kabilah di Yaman Utara, yang merasa bahwa ajaran Zaidiyah lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya mereka. Pada tahun 897 Masehi, Yahya bin Al-Husain mendirikan Daulah Zaidiyah di kota Sadah, yang terletak di wilayah utara Yaman. Keberhasilan Yahya membuka lembaran baru dalam sejarah Yaman. Ini menandai awal dari 1000 tahun kekuasaan Syiah Zaidiyah di Yaman, dengan Daulah Zaidiyah menjadi kekuatan dominan di kawasan tersebut. Sahabat Islam, Zaidiyah bukanlah kerajaan dengan sistem monarki absolut. Para imam Zaidiyah dipilih berdasarkan kecakapan ilmu agama mereka dan garis keturunan yang jelas dari keluarga Nabi, bukan berdasarkan warisan dinasti seperti yang biasa terjadi di kerajaan-kerajaan lainnya. Namun, meskipun ada sistem pemilihan imam, kekuasaan tetap berpindah dari satu keluarga ke keluarga lain dalam beberapa periode waktu. Beberapa dinasti penting yang memimpin Daulah Zaidiyah antara lain: pertama, dinasti Rashid pada abad ke-10 yang membawa kestabilan politik awal di Yaman Utara. Kedua, dinasti Mutawaki pada abad ke-17 yang menguatkan kekuasaan Zaidiyah dengan pengaruh internasional. Dan yang terakhir, dinasti Qasimid pada abad ke-18 hingga 19
yang menjadi kekuatan dominan yang bertahan hingga masa kolonial. Meskipun ada banyak konflik internal dan ketegangan antar dinasti, mazhab Zaidiyah tetap mendominasi wilayah utara Yaman sepanjang sejarah ini. Pada masa inilah muncul tradisi penulisan kitab-kitab ilmiah, kajian hadis, fikih, dan tafsir, yang meskipun berbasis pada Zaidiyah, tetap sangat mirip dengan tradisi Sunni. Yaman di bawah pemerintahan Daulah Zaidiyah menjadi pusat intelektual dan agama, serta mempertahankan kemerdekaannya dari pengaruh luar. Memasuki abad ke-20, dunia Islam mengalami perubahan besar, termasuk Yaman. Pengaruh Sunni Salafi yang datang dari Arab Saudi mulai memasuki Yaman, terutama setelah negara tersebut mulai mengembangkan pengaruhnya di dunia Islam. Banyak pemuda Yaman belajar di universitas-universitas di Madinah dan Mekah. Mereka kembali dengan semangat reformasi akidah yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Salafi, yang menekankan kembali pada ajaran murni Islam tanpa campuran. Pesantren-pesantren Salafi mulai berdiri di Yaman, dan paham tauhid versi Ibnu Taimiyah berkembang pesat. Ini membawa ketegangan dengan kelompok Zaidiyah yang merasa terancam oleh masuknya ajaran yang baru ini. Konflik ideologis antara Zaidiyah tradisional yang lebih berfokus pada filsafat dan teologi mereka dengan Salafi pembaharu yang mengutamakan pemurnian ajaran Islam mulai mencuat. Namun, meskipun ketegangan semakin tinggi, konfrontasi fisik masih jarang terjadi pada periode ini. Sahabat Islam, pada akhir abad ke-20, sebuah gerakan baru muncul di Yaman. Gerakan ini dipimpin oleh Husain Badruddin Al-Huti, seorang pemuda Zaidiyah yang bersemangat untuk menghidupkan kembali identitas Syiah di Yaman. Kelompok ini awalnya bergerak dalam bidang pendidikan dan promosi identitas Zaidiyah, namun ketidakpuasan mereka terhadap rezim pemerintahan Ali Abdullah Saleh yang beraliran Sunni dan dianggap telah mengabaikan hak-hak mereka, membuat mereka semakin frustasi. Pada tahun 2004, Husain Hoti memimpin pemberontakan melawan pemerintah Yaman. Husain Hoti tewas dalam pertempuran, namun kematiannya justru menjadi titik balik yang memperkuat gerakan Hoti. Gerakannya meluas, terutama di kalangan pemuda dan di bawah kepemimpinan adiknya Abdul Malik Al-Huti. Kelompok ini semakin kuat dan terorganisir. Pada tahun 2014, gerakan Houthi mengejutkan dunia dengan meraih kemenangan besar. Mereka berhasil merebut ibu kota Son'a, menggulingkan pemerintahan yang sah, dan menguasai sebagian besar wilayah Yaman Utara. Arab Saudi yang memiliki kepentingan besar di kawasan ini tak tinggal diam. Mereka membentuk koalisi dengan beberapa negara Arab dan melancarkan serangan militer besar-besaran untuk mengusir Houthi dan mendukung pemerintahan sah yang pro-Sunni. Perang ini terus berlangsung hingga hari ini, dengan Yaman menjadi medan perang yang sangat kompleks. Iran mendukung Houthi, sementara Arab Saudi mendukung pemerintah yang mayoritas Sunni. Tragedi kemanusiaan yang terjadi begitu parah. Jutaan orang terluka, kelaparan, dan kehilangan tempat tinggal. Perang ini mengakibatkan kerugian besar baik bagi rakyat Yaman maupun dunia internasional yang terlibat. Sahabat Islam, sejarah Yaman adalah cerminan dari perjalanan panjang sebuah negeri yang penuh dinamika, penuh konflik mazhab dan kekuasaan, dari negeri yang menerima dakwah Islam dengan penuh kedamaian. Yaman berubah menjadi ladang konflik karena perbedaan ajaran dan perebutan kekuasaan. Zaidiyah, meskipun berbeda dengan Syiah Imamiyah, dalam kondisi modern, seringkali dilihat sebagai bagian dari Syiah. Namun dalam kondisi yang lebih kompleks, konflik ini menjadi kabur. Di satu sisi, Syiah Zaidiyah didukung oleh Iran, dan di sisi lain, pemerintah Sunni didukung oleh Saudi. Yang menderita dalam konflik ini adalah rakyat biasa yang menjadi korban dari pertarungan kekuasaan ini. Wallahu alam bisawab. Kalau sahabat Islam tertarik dengan sejarah mazhab seperti ini, klik like, tekan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tulis di komentar, apakah Zaidiyah masih bisa dianggap bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Atau apa yang bisa kita pelajari dari konflik Yaman hari ini? Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.